Pertanyaannya adalah untuk jangkauan blowernya berapa meter bos? Dari Victor Adriansah, ini miss atau kabutnya tipis? Apa sudah model ULV? Minat FMB 65, harganya berapa? Oke Hen, langsung aja ya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Firman di YouTube, Instagram, Facebook, dan juga lain-lain. Yang pertama Hen, tentang FMB 65. Ya. Pertanyaan dari YouTube. Dari Putun Simbah Mangun. Oke. Pertanyaannya adalah untuk jangkauan blowernya berapa meter bos? Ya, ini yang untuk FMB 65 ya. FMB 65. Ya, FMB 65 itu kalau kita bilang standarnya lebih rendah daripada FO. Ya. Jadi kurang lebih sekitar 9 meter. 9 meter itu horizontal atau vertikal? Horizontal. Horizontal. Ya, vertikal mungkin bisa lebih kecil lagi, mungkin sekitar 6 meter. Kemudian pertanyaan kedua Hen. Masih di YouTube, masih FMB 65 dari Rafli NW. Minat FMB 65, harganya berapa? Oh, udah dijawab ya tadi ya. Tadi udah jawab kita. Ya, bisa dilihat di Firman untuk mengetahui harga eceran kita ya. Ya, Pak. Betul. Tadi sih kurang lebih sih sekitar 2 jutaan. Coba dilihat aja di Firman Online Store ya. Dari Wahono Sukaryo, Hen. Ya. Jadi kalau pakai merek lain, nggak mempan gitu maksudnya? Bukan nggak mempan, tapi kita pernah mendapatkan keluhan ya dari beberapa customer lain. Itu ketika menggunakan itu mesinnya ini tidak bisa nembak secara vertikal. Oke. Saya pernah mendapat komplainan. Jadi dia tanya ke kita, nggak bisa vertikal ya? Vertikal ke atas. Vertikal ke atas ya? Dia tidak bisa menambah vertikal. Jadi dia cuma bisa ke depan horizontal ataupun diagonal. Itu pun sudutnya cuma sampai sekitar 45 derajat. Ya, oke. Nah, kalau Firman bisa vertikal dan horizontal. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk masalah partikel air itu kurang lebih sama. Sama ya? Antara produk Firman dengan yang lainnya. Kurang lebih sama. Oke. Tapi produk Firman kita menjamin bisa menembak secara vertikal dan horizontal. Ya, tadi sudah dijelaskan juga sama Hendra, vertikal itu kurang lebih sampai maksimal berapa meter saya lupa? 6 meter, maksimalnya mungkin bisa 8 meter. Maksimal bisa 8 meter ya. Jadi udah terjawab ya Pak Wahyono Sukaryo. Ya. Bisa untuk digunakan vertikal ataupun horizontal. Kemudian dari Adit Bolang, FMB 65 cocok untuk pertanian. Ini saya nggak tahu kayaknya ada pertanyaan atau dia mungkin kasih. Ya, memang sebenarnya produk ini sangat disarankan untuk pertanian karena pertama adalah cairannya ini sudah berbentuk mist kabut. Kita kalau ngomong jujur, mist kabut itu artinya partikelnya kecil, sebarannya luas. Nah, yang kita pengen lakukan terhadap penyemprotan itu kita pengen nyemprot atau pengen mandiin. Oh gitu ya. Nah, kita pengennya apa gitu? Kita semprot obat itu pengen dia kena obat atau pengen kita mandiin dia pakai obat. Gitu. Nah, ya. Karena kadang-kadang kalau kita namanya sprayer, ini saya bukan mau menjatuhkan sprayer ya, tapi memang ada beberapa petani itu menggunakan obat tertentu yang sebenarnya konsentrasinya itu sangat tinggi sehingga dia nggak perlu dalam jumlah banyak. Dia kena dikit aja sebenarnya udah cukup ya. Seperti itu. Jadi dia nggak sampai mukanya kesiram gitu sampai daun-daunnya itu kesiram seperti itu. Jadi dia butuh suatu alat yang sebenarnya menyemprotkan embun itu udah cukup. Nggak perlu sampai basah seperti sprayer. Nah, satu itu. Yang kedua, karena jangkauannya luas, dengan partikel yang kecil, maka secara tidak langsung dia sudah menghemat cairan tersebut. Jadi misalkan 1 liter bisa buat 1 hektar, kalau kita semprotin itu 1 liter mungkin cuma berapa meter. Gitu. Tapi artinya Hen bukan berarti sprayer nggak bagus. Bukan. Karena mungkin ada juga yang harus disemprotkan. Iya. Dan membutuhkan sprayer, misalkan ini membutuhkan sprayer, ini membutuhkan blower. Artinya itu lebih kepada kebutuhan saja ya? Iya benar. Jadi berbeda kebutuhan tergantung dari cara penggunaan pestisida atau herbisida tersebut. Oke. Lanjut, masih FMB 65 Hen, tapi dari Instagram. Dari Pupuk Daun Tanaman. Cek harga Kak. Tadi udah jawab ya? Ya. Langsung aja cek di Firman Online Store, harganya sekitar 2 jutaan.
Satu lagi dari Auto Lab Indonesia. Bahasa Inggris, Georges Alevit kata dia. Mau muji ceritanya. Okay. Terima kasih kepada Auto Lab Indonesia. Oke, lanjut Hen. Tapi ini sekarang ke Eco. Oke. Pertanyaan dari YouTube dari Victor Adriansah. Ini miss atau kabutnya tipis? Apa sudah model ULV? Ya, jadi tadi sudah kita jelasin ya. Mungkin yang pengguna awam atau pengguna pada masyarakat umum itu tidak bisa membedakan antara ULV sama mist. Karena sangat kecil. Ya, jadi sebenarnya bisa dilihat ketika kita menembakkan cairan ini ke dinding atau ke kaca. Kaca ya. Ya. Okay. Jadi ketika kita menembakkan cairan ke kaca dan cairan tersebut jatuh, itu dia masih berbentuk cairan. Cairan artinya sudah lebih dari 200 mikro ya. Ya. Nah, ketika kita tembakkan suatu produk yang dinamakan dengan mist blower, maka dia akan menghasilkan cairan yang seragam, kecil sekali ke kaca, itu dia nempel ke kaca. Dia nggak bakal jatuh. Nggak turun gitu ya? Nah, ULV sendiri lebih kecil lagi seperti itu. Jadi kadang-kadang orang awam itu berpikir, semprotannya sama aja kok, yang penting basah gitu. Padahal itu ada perbedaannya. Apa semprotan yang basah banget, atau semprotan yang kena. Yang kena gitu, cairannya kena seperti itu, tapi nggak sampai menetes ke bawah. Karena kalau kita bilang kita semprotin sesuatu, tapi kalau dia netes ke bawah kan terbuang. Kita mau semprot tanamannya atau semprot tanahnya seperti itu. Nggak efisien juga ya. Iya. Jadi sudah terjawab ya dari Pak Victor. Tadi juga kita sudah praktekkan. Ya, jadi kalau pengen lebih kecil lagi, ULV tinggal ditambahkan dengan aksesoris tambahan berupa ULV kit. Ya, yang tadi ya. Kalau terlewatkan, mundur lagi tadi videonya ya. Kemudian dari Arido Blanc. Mist blower untuk pemupukan ada nggak? Kalau pemupukan itu kita ada dua jenis. Ya. Ada pemupukan cair dan pemupukan dengan menggunakan bubuk atau granular. Oke. Nah, kalau kita lihat Fco ini adalah jenis mist blower. Ya. Nah, kalau untuk satu lagi itu namanya dust blower. Seperti itu. Nah, bisa nggak kita mengubah ini menjadi dust? Firma menjual aksesorisnya. Aksesorisnya? Ada. Tapi mungkin kita tidak bawa di sini. Tapi untuk penggunaan aksesoris itu bisa dilihat di video yang lain ya. Jadi atau ada mungkin nih fotonya di sini ya. Ya. Jadi bisa langsung diubah. Jadi ada beberapa pengaturan. Jadi tangkinya ini diubah. Cuma tangki aja yang diubah. Jadi ini kan untuk cairan. Ntar ada yang untuk padat atau bubuk atau granular seperti itu. Bisa juga ya? Bisa. Mantap. Firman yang Firman bisa juga? Nggak bisa. Firman tipe berbeda ya? Ya, jadi ada kalau yang produk lainnya itu ada namanya mist blower sama mist duster. Itu beda. Beda tipe berarti ya? Harus membeli satu alat yang baru. Kalau ini cukup membeli satu alat ditambah dengan aksesoris tambahan. Kemudian dari Putun Simbah Mangun. Firman Indonesia. Untuk blowernya jangkauan berapa meter jauhnya? Nah, kita coba ulangi lagi atau ya. Fco ini. Fco. Tadi untuk maksimumnya 18 meter secara horizontal, secara vertikal bisa mencapai 16 meter. Sudah terjawab ya. Tadi di awal juga kita sudah jelaskan dan tadi sudah jawab juga sama Hendra. Nah, Arido Blanc ini 2 kali bertanya, Hen. Nah, yang satu lagi adalah bikin video pemupukan di sawah. Saya tunggu. Pemupukan di sawah. Ya, jadi pemupukan di sawah itu biasanya cair. Ya. Jadi pemupukan cair biasanya ini memang sawah itu, apalagi sawah yang udah tumbuh ya, itu memang medan yang paling sulit karena kita nggak bisa ke tengah-tengahnya. Jadi kalau kita menggunakan mesin semprot biasa, ini pasti mengalami kesulitan. Mengalami kesulitan karena makanya jangkauannya itu cukup pendek. Kalau kita bilang menggunakan semprotan yang kecil ya, sprayer misalkan. Ya, itu pasti kendala di jangkauan. Nah, ketika kita menggunakan mesin sprayer yang menggunakan bahan bakar bensin, maka kendala yang muncul adalah cairannya sangat boros. Memang semprotannya kencang, tapi boros. Karena dia mengandalkan tenaga mesin yang didorong ke airnya itu didorong. Nah, kalau mist blower ini dia menggunakan tenaga blower ya. Jadi angin menyemprotkan air. Nah, jadi memang teknologi yang berbeda. Jadi bukan
air disemprotkan. Bukan, jadi bukan yang ya. Jadi anginnya ini kita menggunakan tenaga angin blower untuk menyemprotkan cairan yang mist tadi, yang pecah tadi. Oke, Hen, selanjutnya pertanyaan dari Janika Trisa, tetap masih pertanyaan dari Evco ya. Bang, tolong review booster sprayer elektrik dong. Booster sprayer, booster. Oh ya. Jadi sprayer elektrik ada boosternya kayak. Untuk booster kayaknya kita belum ada ya. Firman belum ada booster ya? Mungkin ntar akan masuk, tapi sementara belum ada. Oke. Jadi ditunggu aja dari Janika. Ya. Untuk booster itu pasti kita akan bikinkan videonya nanti ya. Nanti tunggu saja ya. Tapi jangan lupa makanya klik tombol subscribe-nya dulu supaya bisa terupdate ya. Update ya kan. Kemudian dari Victor. Sayang, sulit dibeli alatnya, udah dicari-cari di Bekasi Timur sampai capek nggak ada yang jual. Nah, ini dia nih, kurang gaul ya. Padahal kalau masuk ke website Firman bisa langsung dikirim ya dari dealer terdekat. Iya, gitu. Jadi Bang Victor, kalau bingung kayak gitu, langsung aja di Firman Online Store ya, Hen ya. Di situ cari, langsung klik beli, itu langsung dikirim yang terdekat. Nanti mungkin yang Bang Victor nggak tahu nih tokonya di Bekasi di mana, itu langsung kok dari kita Bekasi. Arahin ya. Kita arahin dari dealer yang terdekat dengan lokasi Bang Victor nih. Iya, kalau nggak ada di Bekasi mungkin di Cikarangnya. Itu ada kurang lebih dekat situ. Kalau diantar lagi ya, harusnya diantar ya. Diantar. Jadi diantar bisa langsung hari itu bisa, kemudian juga ya tergantung dari keputusan Bang Victor gitu. Tapi mungkin kalau yang FMB 65 kosong ya? FMB iya betul. Ya? Kebetulan di kita sih kosong, tapi kita nggak tahu juga di dealer kita atau distributor kita mungkin di sana mungkin ada ya. Nah, karena kalau di Firman sendiri ini memang habis ludes. Ya, tapi asalkan kalau misalkan di Firman Online Store harusnya kalau misalkan dia tersedia artinya ada ya stoknya ya? Ada. Jadi dealer kita atau distributor kita itu memang kalau misalkan tersedia itu sudah masukkan stok. Cuma mungkin nggak tahu posisinya di mana ya. Betul, posisinya di mana itu kita nggak tahu. Sobat Firman langsung aja ya kalau penasaran atau tinggal klik aja untuk mengetahui mungkin di mana ya tersedia ya. Nanti kalau masih bingung juga nanti lihat video penjelasan tentang Firman Online Store ya, Hen ya. Gitu. Jadi kayak kurang lebih seperti itu ya, Bang Victor. Yang terakhir nih, Hen, pertanyaan dari Syafa Redmi. Harga berapa? Tadi udah jelasin. Ya, udah dijelasin. Memang kebanyakan nanya harga ya, penasaran karena ya mungkin mereka pada excited dan penasaran gitu. Nih, Syafa Redmi harga ini tadi kita sudah jelaskan sekitar 11 jutaan kurang untuk lebih. Yang Evco ya. Yang Evco ya. Untuk FMB sekitar 2 jutaan ya. FMB yang Firman itu sekitar 2 jutaan. Nah, tadi nggak bosan-bosan. Jadi Sobat Firman langsung aja download Firman Online Store, di App Store ada, di Play Store juga ada. Situ ada harganya dan juga ada tokonya di mana beli. Jadi udah langsung lengkap. Spesifikasi, speknya, video semua lengkap ya. Gambarnya lengkap. Bahkan sampai ke spare partnya juga tersedia. Spare part ada. Ya, dari harga spare part, foto spare part, semua tersedia di sana. Ada, betul. Nah, jadi kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, pertanyaan udah habis nih, Hen. Ya. Nah, mungkin sekali lagi ada nggak tips untuk Sobat Firman untuk memilih mist blower atau ya spreader dan lain-lain gitu lah. Ya, untuk tips sih mungkin bagi petani atau pengguna usahakan untuk mengetahui terlebih dahulu tujuan, terus pengennya yang seperti apa hasil semprotannya, terus ya paling penting sih budget, disesuaikan dengan budget ya. Tapi yang paling penting itu adalah jangan membeli produk yang tidak bisa atau tidak cocok untuk digunakan. Jadi walaupun harganya murah, tapi kalau tidak cocok yang nggak bisa digunakan, sayang dong produknya seperti apa. Jadi usahakan adalah mengetahui paling penting, saya pengennya yang seperti apa, saya mau tembaknya seberapa jauh, saya pengennya hasil semprotannya seperti apa. Jangan sampai udah dibeli nggak dipakai seperti itu. Padahal kan bagi petani harga yang 1-2 jutaan itu sangat penting, sangat besar ya nominalnya seperti itu. Oke, jadi ya mungkin seperti itu ya Sobat Firman. Kalau misalkan masih bingung lagi, tonton lagi episode Tanya Firman selanjutnya. Atau bisa langsung nanya ya, pertanyaan-pertanyaan di kolom pertanyaan. Silakan nanya sebanyak-banyaknya informasi apa yang dibutuhkan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian episode kita kali ini. Nanti yang Sobat Firman masih penasaran, baca di deskripsi spesifikasinya, mungkin link pembeliannya, dan mungkin kontak personnya. Bisa WhatsApp, bisa juga telepon.
Oke, dari saya Rizky cukup sekian. Saya Hendra, cukup sekian juga. Ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan juga komen. Ya. Oke, dan sampai jumpa.